You're listening to Oncle Jazz. Aduh, ini belum kelar-kelar lagi, Pak. Deadline-nya Senin. Ini juga ya Rabu belum gue kerjain. Mana yang revisi belum gue buka lagi. Duh, kenapa sih kuliah kayak nggak pernah ngasih gue nafas? Ah, udahlah. It's an all-night party that we're getting into. If you think it's all over, then the joke is on you. It's a dream. Itu Zura bukan sih? Kok dia makin jarang kelihatan ya? Iya, dia di chat nggak dibalas, disamperin hilang. Ghostingnya udah kayak level dosen cuy. Ya tahu, dulu kita kan sering bareng ya. Tapi sekarang ketemu juga kayak orang gak kenal gitu. Gue nggak benci kok sama kalian. Cuma kadang gue ngerasa makin gak nyatu aja. Kayak obrolan kalian tuh ringan, bisa ketawa lepas. Sementara gue... Apa gue yang berubah ya? Atau mereka emang bisa jalan terus, sementara gue stuck di tempat yang sama? Iya nggak sih, kan gitu-gitu ya. Terus kayak misalkan gini, terus apalagi ininya kan lebih kayak kurang gitu kan. Karena menurut lu gimana? Menurut gue itu juga kurang banget ya. Dia kan juga masih sedikit. Kayak kita butuh bantuan sahabat deh. Bener banget. Sahabat kita kan sahabat saling setia ya. Terus kayak nih bagian ini juga kayak Oh, ngapain? Emang kita pulang jam berapa? Kalau gitu. Zur, bagian lo udah dicek belum? Gue rencananya mau mulai compile semuanya sore ini nih. Belum, sorry banget gak. Gue tuh tadi buka, tapi gue bingung mau mulai dari mana. Otak gue tuh kayak kosong gitu. Lo nggak apa-apa Zur? Gak tau Del, kayaknya gue gak baik-baik aja deh. Tapi gue juga gak tahu kenapa. Tiap kali gue buka laptop tuh kayak langsung berat aja gitu. Kalau gue tahu tugasnya itu penting. Oh, gue kira lo cuma capek biasa. Tapi dari tadi lo diem aja Zur, makanya gue khawatir. Gue juga bingung Del. Gue bukan malas ya guys, tapi makin hari tuh makin susah aja gitu buat gue bangun. Buat kerjain apapun bahkan. Kayak semua energi gue tuh udah hilang semua. Lo pernah ngerasain gini sebelumnya? Belum pernah separah ini sih. Dulu tuh gue kalau stres ya udah tinggal tarik nafas, ngopi. Tapi kayak sekarang gue buat narik nafas aja pun udah capek banget. Zur, lo nggak harus cerita sekarang kok. Tapi kalau emang lo lagi nggak baik-baik aja, lo nggak harus pura-pura kuat. Lo bisa cerita ke gue atau ke Angga, bahkan juga ke yang lain. Iya, kita nggak buru-buru kok. Kerja kelompok ini emang penting sih, tapi lo lebih penting. Makasih ya guys. Gue takut sebenarnya, takut nyusahin kalian, takut dikira drama juga. Bukan drama, namanya juga kita manusia, kadang butuh tempat buat cerita. Lo gak sendirian kok. Kita semua di sini, Zor.
Makasih beneran ya guys. Sekarang gue tahu kalau ada apa-apa gue bisa ngomong ke kalian. Woi Zura, muka lo kenapa suntuk banget sih? Kayak HP lobet, nggak ada mucasan. Haha, lucu lu Cak. Gue lagi capek banget nih. Capek kenapa? Gue juga udah pernah kok kayak gitu. Lu ngerasa kayak lemes aja nggak bisa ngapa-ngapain ya Zur? Iya nih, terus lo ngapain waktu itu Cak? Yang gue lakuin sih waktu itu gue ngobrol sama orang yang bisa ngertiin gue, yang bisa memahamin gue. Kayak Azam contohnya. Jujur sebenarnya rasa capek yang lo rasain tuh bukan karena lo lagi banyak tugas aja, cuman karena otak lo tuh memanipulasi diri lo kalau semua hal tuh baik-baik aja. Iya ya, gue tuh sebenarnya kesel banget. Cuma gue nggak tahu aja harus ngomong ke siapa. Dan seringkali tuh kita harus ngerasa beres dulu baru boleh cerita. Padahal pas kita lagi berantakan gitu tuh justru kita butuh didengerin. Iya Zur, sebenarnya nggak harus langsung sembuh kok, tapi dengan lo cerita itu tuh langkah yang besar banget buat lo. Gue baru sadar kalau gue butuh orang lain. Gue nggak harus sendirian. Ada Zur ya, sampai di sini dong. Hai Ais. Ngomong ke UN. Akhir-akhir ini lo makin semangat. Emang iya? Iya sih. Iya nih, gue lagi coba bangun semangat gue lagi. Sampai aja. Ya, duluan ya. Dah. Kalau nggak ada tempat buat sendiri, kita di sini aja. Kadang kita nggak butuh tempat sendiri, kita di sini aja bareng-bareng. Gitu, kayak kita cerita-cerita, abis kita bareng-bareng kayak gini sharing-sharing itu healing sih buat gue. Iya sih guys, bener. Dulu gue pikir tuh gue sendirian, tapi ternyata setelah gue cerita ke kalian, ternyata kalian juga relate kok. Kadang well-being tuh bukan soal journaling aja atau yoga, tapi itu soal memahami dan mengerti. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan hidup pun susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku telah lama terbelah.
aku bersamamu. Bukan maaf yang ku minta, tapi peluk yang ku lupa. Ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak Dulu gue pikir gue harus sembuh dulu baru bisa balik ke orang-orang yang gue sayang. Tapi ternyata untuk balik ke jalan pulang bisa dilakuin sambil terluka juga kok. Gue bukan yang tiba-tiba bahagia ya, tapi gue udah gak diam di tempat. Dan itu cukup untuk hari ini. Mendung